Sebenarnya walaupun hanya sebuah ranting, kalau kita mengetahui hakikat dari ranting itu bisa dijadikan penyang. Cuma kembali ke kemampuan spiritual orang itu, kecuali memang benda itu memiliki tuah alami, misalnya tanduk pupul atau akar mimang misalnya. Tapi jika orang itu memang sudah memiliki kekuatan batin yang tinggi, ketika dia di tengah hutan, dia bisa menggunakan benda-benda alam yang dihakikatkan ke dalam dirinya sehingga bisa menjadi sebuah penyang. Halo, selamat siang. Hari ini saya mau membahas tentang pusaka Dayak lagi ya. Jadi saya mau membahas tentang ini. Hari ini saya mau membahas tentang penyang. Penyang itu menurut kepercayaan suku Dayak itu adalah sebuah media kekuatan yang dimanifestasikan ke dalam benda. Penyang merupakan sebuah media azimat atau kekuatan yang ada dan diyakini menghuni dalam suatu benda atau setiap benda yang memiliki kekuatan. Jadi penyang ini tidak semua suku Dayak menggunakan penyang. Jadi di wilayah lain tidak dikenal dengan penyang, hanya penyebutannya berbeda. Kalau di Kalimantan Tengah khususnya Dayak Ngaju mengenal dengan penyang. Kalau di suku Dayak lain juga dikenal, hanya saja namanya berbeda. Seperti ada yang menyebutnya jimat gitu, dan suku Dayak Ngaju menyebutnya penyang. Penyang adalah benda magis yang diyakini memiliki kekuatan, misalnya dari kayu-kayuan, taring-taring, minyak-minyak, batu, dan sebagainya. Juga termasuk perajahan dan ukiran. Jadi jimat yang berupa media di dalam kain ini disebut batsal. Kalau penyang jenis taring seperti ini disebut penyang kahang atau penyang taring-taringan. Gambarnya seperti ini. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita di Nusantara memang sudah mengenal yang namanya benda bertuah, termasuk juga suku Dayak
Jadi setiap benda ini diyakini memiliki tuah, seperti rotan, seperti akar, kayu, sisik, taring, tulang, batu, minyak, dan sebagainya. Penyang ini sebagai media penyerta seorang kesatria Dayak di zaman dulu. Kekuatan penyang meliputi kekuatan, kekebalan, keberanian, penolak bala, penolak penyakit, dan penangkal hal-hal negatif dari roh-roh jahat. Jadi tidak semua benda bisa dibuat menjadi penyang. Jadi perlu kriteria-kriteria tertentu supaya bisa dijadikan penyang. Sebenarnya penyang ini kembali kepada yang namanya ilmu hakikat gitu. Jadi sebenarnya walaupun hanya sebuah ranting, kalau kita mengetahui hakikat dari ranting itu bisa dijadikan penyang. Cuma kembali ke kemampuan spiritual orang itu, kecuali memang benda itu memiliki tuah alami, misalnya tanduk pupul atau akar mimang misalnya. Tapi jika orang itu memang sudah memiliki kekuatan batin yang tinggi, ketika dia di tengah hutan, dia bisa menggunakan benda-benda alam yang dihakikatkan ke dalam dirinya sehingga bisa menjadi sebuah penyang. Penyang ini tidak sembarangan, tidak asal dipakai. Jadi orang pun harus mengetahui fungsi, filosofi, dan hakikat dari benda-benda ini. Jadi kemarin kan sudah saya singgung pas di pembahasan Mandau ya, tentang fungsi taring-taring ini gitu. Jadi disebut sebagai jimat pembungkam atau buntat-buntat sebagai penahan senjata api, misalnya ditembak gitu. Juga dikenal dengan mustika-mustika gitu kan, seperti ini kan. Ini dalamnya buntat lipan merah. Jadi sejak zaman dulu memang orang-orang meyakini benda-benda itu memiliki kekuatan. Zaman dulu orang-orang sudah meyakini benda-benda itu memiliki energi, entah itu energi alam atau energi isian, atau memang benda itu dihuni oleh khodam misalnya. Jadi mereka sudah meyakini hal-hal seperti itu. Dan ini minyak saya ya. Minyak buluh perindu. Dan media basal atau jimat selain benda-benda seperti kayu, tulang, batu, dan sebagainya juga dikenal basal. Basal itu biasanya dililitkan ke pinggang, dan basal juga sebenarnya itu budaya Nusantara ya, termasuk suku Banjar.
atau orang Jawa misalnya di Banten itu mengenal juga basal. Basal itu media yang dirajah dengan huruf atau simbol tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam kain, dijahit, kemudian ditempatkan di pinggang gitu. Jadi basal ini isinya itu rahasia gitu. Dan simbol-simbolnya biasanya mengenalkan raja-raja dari bahasa-bahasa atau tulisan yang memang tidak dipahami manusia, misalnya kan bahasa Suryani atau bahasa orang gaib. Jadi sekian dulu saya bahas ini, nanti saya sambung lagi ya, untuk menjelaskan lebih detail lagi apa itu penyang, apa itu benda-benda bertuah lainnya. Jadi simak terus, di share, di komen, dan di subscribe supaya jika ada video-video saya yang terbaru bisa saya share lagi. Terima kasih.